Shalom Bapak Ibu Jemaat yang kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan HKBP Rosot Sutoyo. Kita mau merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, Rabu tanggal 24 April. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, Rabu tanggal 24 April, Yeremia pasal 23 ayat yang ke-24. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba, tung tarbahen mamartabuni manang ise di parsitabunian, sodaput idauku ibana ninna jakoba. Da ahudo namanggohi langit do tanoon ninna jakoba. Jemaat yang kasih Tuhan, kita hari ini merupakan bagian dari janji akan apa yang Tuhan akan lakukan kepada para gembala yang palsu, para gembala yang mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, para gembala yang mementingkan diri sendiri, para gembala yang tidak memenuhi atau mematuhi penggembalaan dari Tuhan. Mereka yang dipercayakan untuk menjadi nabi, bahkan menjadi imam dan juga pemimpin orang-orang yang merupakan kaum kawanan domba Allah, yaitu umat Allah di Israel Utara dan Israel Selatan saat itu. Mereka tidak lagi menurut firman Tuhan. Mereka mengatakan sesuatu, mengatakan demikian firman Tuhan, padahal mereka berbohong. Dan mereka menyesatkan umat. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Maha Tahu. Bahkan Tuhan berjanji akan memberi sanksi kepada mereka, kepada para gembala yang tidak menggembalakan kawanan domba Allah dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa terjadi penyesatan? Mengapa Allah begitu marah kepada yang dinamakan gembala saat itu? Karena bukan memelihara hidup lagi, bukan menjamin kehidupan yang penuh sejahtera lagi yang dilakukan oleh para nabi waktu itu. Sehingga Nabi Yeremia menyuarakan suara Tuhan, tapi Yeremia bahkan dihina, disiksa, bahkan dianiaya oleh nabi-nabi palsu saat itu. Nah, firman Tuhan datang dan Tuhan akan mengambil tindakan kepada mereka yang mengatasnamakan Tuhan, tapi tidak memelihara kehidupan umat Tuhan. Tuhan tahu. Sekalipun mereka bersembunyi, Tuhan akan tahu di mana mereka bersembunyi. Dan tidak ada yang bisa lolos dari murka Tuhan. Saudara kasih Tuhan, bersyukur kita bahwa Yesus adalah gembala yang benar, gembala yang baik. Dan Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya adalah gembala yang baik. Supaya kita kawanan domba Allah, umat Tuhan. Yesus sendiri yang menjadi gembala. Dan tindakan yang Tuhan lakukan itu penggembalaan sesungguhnya. Dengan memberikan nyawanya untuk kawanan dombanya. Yang menghadapi tantangan dan ancaman langsung. Supaya kita beroleh hidup. Dan itu yang dilakukan di kayu salib. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita masih hidup dalam dunia. Benar. Dan Tuhan Yesus juga sudah mengatakan bahkan dalam kitab Matius bahwa akan selalu terjadi penyesatan selama dunia ada. Celakalah mereka yang tersesat, tetapi lebih celaka lagi mereka yang melakukan penyesatan. Oleh karena itu sebagai kawanan domba Allah, ingatlah ketika Tuhan Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik, Tuhan mengatakan domba-dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal suara mereka. Intinya penting sekali mengenal suara gembala yang benar itu. Suara Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita tiba di zaman di mana banyak orang akan mau lebih cenderung, lebih suka dengan apa yang mereka dengar. Mereka mengejar pengajaran yang mereka suka. Tidak lagi belajar dari pengajaran yang benar yang dari ajaran Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya di zaman ini mudah sekali orang disesatkan. Dengan berita hoax. Karena framing akhirnya tersesat. Saya kasih Tuhan, mari ingat kembali. Yesus adalah gembala yang baik dan dialah gembala yang sesungguhnya. Oleh karena itu perlu mengenal suara Tuhan. Pelajari firman Tuhan.
Dan selain itu juga kita perlu dalam pengalaman hidup mengenali kasih Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Pengalaman yang kita alami. Ingat firman Tuhan, lalu banyak pengalaman kita alami baik yang baik dan yang buruk. Tapi kita kenal firman Tuhan, kita akan tahu dalam perjalanan hidup justru melewati lembah kekelaman, kita tahu Yesus adalah gembala yang sesungguhnya. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mengenal suara kebenaran itu suara Yesus Kristus sendiri. Kalau Tuhan percayakan kepada kita menjadi bagian dalam penggembalaan Tuhan. Artinya Tuhan mempercayakan kepada kita kawanan domba, baik yang sedikit maupun banyak untuk kita gembalakan. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah lupa hal yang sangat penting ini. Ketika Tuhan Yesus mau memerintahkan Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, aku mengasihi. Lalu Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah kawanan dombaku sampai 3 kali. Yang mau dikatakan di situ betapa pentingnya dalam melakukan tugas penggembalaan. Baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai apapun. Bahkan menjadi pejabat, partokonan dan juga pelayan publik. Apa Ibu jemaat yang kasih Tuhan? Kita harus punya kasih kepada Kristus. Supaya apa? Kawanan domba Allah loh yang digembalakan. Yang dipercayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Mari ingat, Nas hari ini mengingatkan dengan keras. Bahwa tidak ada yang bisa bersembunyi dari murka Allah. Ketika mereka melakukan penyesatan kepada kawanan umat Tuhan. Oleh karena itu mari menjadi bagian untuk menyatakan kasih Allah dan kebaikan Allah. Selagi Tuhan beri kasihnya kepada kita. Dengan penuh semangat dan dengan penuh kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, lakukan pekerjaanmu untuk memelihara kehidupan. Menjadi bagian dari cara Tuhan menggembalakan umatnya. Jadilah berkat buat orang lain, bagi keluargamu, bagi orang sekitarmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami mempercayakan hidup kami ke dalam penggembalaan Tuhan. Dan tuntun kami, tuntun hati kami. Juga biarlah cinta kasih dari Tuhan. Biarlah hati kami juga dipenuhi oleh kasih dari Tuhan. Supaya yang kami lakukan adalah kasih kepadamu dan kasih kepada sesama. Tuhan, tolonglah kami dalam semua pekerjaan dan juga apa yang kami kerjakan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Menyatakan bahwa Engkau adalah gembala yang agung itu. Tuhan, kami mempercayakan hidup kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.